Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Zahra Aulia sebagai pemateri untuk materi Educational Content Creator Instagram dan Facebook. Oke, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang storyboard, bagaimana membuat sebuah storyboard untuk konten kita, konten Instagram dan Facebook. Kini kita masuk ke desain dan editing konten Instagram dan Facebook. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya ingin bertanya kabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Saya mengingatkan juga jangan lupa untuk isi absensinya terlebih dahulu di LMS Unida. Lalu kita langsung masuk saja ya teman-teman ke materi kita hari ini. Oke, kita akan membahas mengenai desain dan editing konten Instagram dan Facebook. Oke, di sini menyusun desain konten di Instagram dan Facebook. Ada beberapa tahap teman-teman, yaitu menyusun desain konten, harus struktural, mencari waktu yang tepat, menggunakan model yang sesuai, lalu gunakan caption yang singkat, padat, dan jelas. Oke, kita bahas dari step yang pertama ya teman-teman, menyusun desain konten. Apa sih yang dimaksud dengan menyusun desain konten ini? Sebenarnya teman-teman bisa mengerti materi ini dari materi yang sebelumnya loh. Kita membahas mengenai storyboard. Cara membuat storyboard tidak jauh dari menyusun desain konten ini. Untuk membuat sebuah desain konten ini, kita dapat gunakan storyboard yang telah kita pelajari minggu kemarin, teman-teman. Jadi tidak usah bingung, tinggal buka materinya lagi, materi minggu kemarin, lalu teman-teman akan mengerti menyusun desain konten itu bagaimana yang baik. Lalu selanjutnya, struktural. Maksud struktural ini tersusun dari awal hingga akhir, tidak tiba-tiba dari tengah ke akhir, tiba-tiba di tengah ke awal. Misalnya kita membuat konten Instagram mengenai pendidikan di Indonesia, tentu saja kita akan membahas mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA, hingga ke jenjang kuliah. Tidak mungkin kan teman-teman, tiba-tiba dari SD ke SMA langsung ke kuliah, lalu SMP-nya nanti di akhir. Tidak mungkin seperti itu ya. Jadi penting untuk membuat sebuah desain konten Instagram yang struktural. Oke. Selanjutnya mencari waktu yang tepat. Apa sih yang dimaksud dengan mencari waktu yang tepat itu? Maksudnya di sini usahakan atau coba teman-teman cari konten-konten yang mungkin sekarang sedang banyak diminati oleh khalayak ramai. Misalnya konten-konten yang sedang viral, konten-konten yang sedang banyak digandrungi oleh kaula muda. Teman-teman bisa mencari konten-konten yang sekiranya akan dapat dilihat oleh audiens banyak. Lalu menggunakan model yang sesuai. Jika teman-teman ingin di naskahnya teman-teman membuat naskah tentang kabar dunia hari ini, lalu di gambarnya tiba-tiba teman-teman mencantumkan gambar Barbie mungkin, atau misalnya cara tiba-tiba menggambar sebuah origami, itu tentu saja tidak sesuai ya dengan model. Jadi selalu usahakan sesuai dengan naskah sehingga audiens yang sedang melihat konten kita ini bisa lebih cepat untuk mengerti. Lalu gunakan caption yang singkat, padat, dan jelas. Semakin captionnya singkat, padat, dan jelas, tentu saja audiens dapat mengerti dengan lebih cepat apa isi dari konten kita. Lalu selanjutnya, menyusun desain konten di Facebook. Di sini kembali lagi ada 4 step, teman-teman. Usahakan untuk bermain dengan visual.
buat postingan yang tepat, menggunakan video, perhatikan panjang konten. Oke, di sini yang pertama yaitu bermain dengan visual. Bagaimana sih bermain dengan visual ini? Bermain dengan visual ini maksudnya teman-teman usahakan membuat gambar yang menarik. Jangan hanya menggunakan satu warna atau dua warna. Sebenarnya dua warna tidak apa-apa, asalkan gambarnya menarik. Di sini kita membutuhkan skill kira-kira bagaimana nih menggait sebuah audiens, sehingga audiens ingin dapat melihat konten kita. Di sini kita akan belajar nanti ya teman-teman di praktikum secara detail yang mengenai bermain dengan visual. Lalu selanjutnya buat postingan yang tepat. Buat postingan yang tepat ini maksudnya sasaran audiens kita ini siapa nih? Kalangan muda kah? Atau kalangan untuk umur yang lebih tua? Atau mungkin untuk anak-anak? Jadi usahakan membuat konten yang sesuai dengan sasaran market dari konten teman-teman masing-masing ya. Lalu menggunakan video salah satu yang dapat menggait sebuah audiens yang tepat ini, teman-teman bisa mengupload sebuah konten di Facebook ini menggunakan video. Namun perlu diperhatikan juga ya, videonya tetap sesuai dengan etika bermain atau membuat konten di Facebook yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu salah satunya tidak mengandung sara. Itu teman-teman, atau tidak juga mengandung unsur-unsur yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa atau menyebabkan kemarahan di kalangan tertentu. Itu usahakan dihindari untuk sebuah konten. Biasakan teman-teman membuat sebuah konten yang positif ya. Lalu perhatikan panjang konten. Kalau misalnya teman-teman pernah melihat channel Jurnal Risa, nah di situ kan karena temanya penelusuran, jadi mereka membuat sebuah video dengan durasi 1 jam, kadang 1,5 jam atau 30 menit itu masuknya hal yang wajar ya, mengingat mereka melakukan sebuah penelusuran langsung turun ke lapangan yang mungkin memakan banyak waktu. Di situ bisa kita perhatikan juga konten yang kita buat ini apa. Kalau misalnya kira-kira konten vlog, mungkin masih bisa untuk waktu yang konten yang panjang durasinya. Namun jika misalnya hanya sebuah gambar animasi atau mungkin sebuah video himbauan, mungkin teman-teman bisa membuatnya tidak terlalu panjang ya teman-teman, tidak sampai puluhan menit. Ya itu sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui saja, berapa biasanya durasi yang digunakan untuk membuat sebuah konten tertentu. Oke. Selanjutnya yaitu aplikasi, kita masuk ke mengenal aplikasi desain untuk konten Instagram dan Facebook. Oke, di sini ada beberapa aplikasi online nih teman-teman. Aku akan menjelaskan beberapa aplikasi online yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat sebuah konten yang lebih menarik, lebih rapi, untuk teman-teman jadikan sebuah konten di Instagram maupun Facebook. Di sini juga penggunaannya tidak mudah, teman-teman tidak perlu mendownload aplikasi itu. Kita cukup membuka sebuah website. Ini aplikasinya online ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka di perangkat digital yang teman-teman punya. Oke, kita masuk ke aplikasi pertama yaitu ada Canva. Apa itu Canva? Canva ini adalah aplikasi pembuat konten untuk Instagram maupun Facebook. Di sini juga teman-teman bisa membuat sebuah poster atau membuat untuk unggahan-unggahan yang lainnya yang
yang lebih eye-catching. Canva ini memiliki fitur yang menarik dan hasil yang oke, teman-teman. Canva bisa diakses melalui desktop dan smartphone. Lalu, Canva memiliki fitur drag and drop. Tidak hanya itu sebenarnya, teman-teman. Banyak fitur lainnya yang dimiliki Canva. Oke, selanjutnya, Canva memiliki banyak template yang banyak dan menarik. Sesuai dengan yang saya katakan, sebelumnya, Canva memiliki banyak fitur ya, teman-teman. Ini ada aplikasi pembantu ini, yaitu selanjutnya adalah Pablo. Pablo ini memiliki tampilan yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Pablo juga memiliki banyak template yang banyak dan menarik. Lalu Pablo memiliki fitur yang sangat mudah digunakan. Jadi bisa dibilang Pablo ini sasaran pasarnya mungkin untuk pengguna konten-konten kreator pemula ya teman-teman, sehingga aplikasinya mudah dipahami, sederhana, dan banyak mudah digunakan. Oke, kita langsung coba ke ininya, linknya, pablobuffer.com. Oke, kita ke pablobuffer.com. Oke, seperti ini ternyata teman-teman tampilannya. Di halaman pertama, teman-teman disuguhkan dengan berbagai macam template yang telah mereka perlihatkan sebagai visual awal. Oh, ini tutorialnya, teman-teman. Ini cara membuat, jika teman-teman ingin membuat sebuah teks dengan background, say your message with style. Di sini juga teman-teman bisa mengubah teksnya, lalu bisa mengubah size postingannya sesuai dengan sosial media yang ingin teman-teman unggah. Lalu share and download to everywhere. Oke, ternyata di sini juga bisa langsung share, teman-teman. Ada untuk Pinterest, Facebook, Twitter, dan untuk mendownload. Oke. Check it out. Ini untuk coba. Oke. Di sini ada beberapa background yang bisa teman-teman gunakan untuk sebuah quotes mungkin ya teman-teman, jika ada teksnya seperti ini, jika teman-teman seperti yang tadi teman-teman lihat, bisa digunakan untuk berbagai macam ukuran template, Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter. Ternyata ada filternya juga teman-teman. Lalu ada teksnya, ada quotes-nya. Di sini teman-teman bisa juga mengisikan logo, sebuah logo. Sini untuk share dan download-nya. Oke. Itu tadi untuk Pablo. Selanjutnya, kita kembali ke PowerPoint kita. Selanjutnya ada PictoChart. Apa sih PictoChart ini? PictoChart dilengkapi dengan fitur drag and drop, masih sama, yaitu untuk membuat sebuah konten Instagram dan Facebook. Lalu proses mendesain konten media sosial bisa lebih cepat dan praktis dengan hasil yang maksimal, katanya. Bagi yang menginginkan hasil desain grafis yang cantik. Oke, di sini langsung ada halaman URL-nya. Mungkin PictoChart ini untuk pengguna konten kreator yang sudah mulai expert ya kali ya teman-teman. Kita coba melihat linknya, pictochart.com.
Oke, seperti ini. Di sini ada login, sign up. Oke, sebelum masuk teman-teman, kita diwajibkan untuk sign up dan login terlebih dahulu. Di sini langsung ada teman-teman. Di sini teman-teman untuk membuat apa, chart graphs, use cases, formats, untuk social media graphics, lalu template-nya inginnya seperti apa. Ternyata di sini juga bisa membuat sebuah konten bersama teman-teman, bersama kelompok-kelompok, sebuah tim, bisa digunakan di tempat edit online ini, toy chart. Oke. Selanjutnya ada apa lagi ya? Ada toy chart, lalu sparkadobe.com. Spark Adobe bisa digunakan secara online menggunakan komputer, PC, atau laptop. Aplikasi ini juga bisa diakses di ponsel pintar. Jadi maupun di handphone, teman-teman bisa mengakses situsnya ini. Untuk membuat halaman website yang keren, mudah diingat, serta menarik minat pengunjung. Lalu ada ininya, sparkadobe.com. Kita langsung melihatnya, teman-teman ya. Sparkadobe.com. Oke, di sini kita disuguhkan langsung katanya mulai dengan gratis. Oke, mungkin untuk pengguna baru, teman-teman bisa menggunakan website ini secara gratis. Di sini beberapa fiturnya ada untuk merubah sebuah ukuran gambar, menghapus background, mengkonversinya dari JPG to PNG, PNG to JPG, atau meresize video juga ternyata bisa, teman-teman. Memotong sebuah video, trim video, lalu convert video to GIF juga bisa. Di sini untuk apa saja sih bisanya? Untuk social graphics ini bisa, flyers bisa, logo bisa, untuk membuat sebuah video bisa, membuat banners di sini juga bisa, teman-teman, sebuah poster, slideshow, dan YouTube thumbnails. Tidak jauh dari Canva tadi ya, teman-teman. Oke, di sini jika teman-teman ingin belajar terlebih dahulu mengenai website Adobe Spark ini, teman-teman bisa masuk ke Learn-nya ini. Ada blognya, ada education, ada tutorialnya, dan ambasadornya. Oke, untuk masuk ke sini, teman-teman diwajibkan terlebih dahulu sign in ya, teman-teman, atau mendaftar jika belum terdaftar sebagai pengguna. Oke. Lalu ada aplikasi Vector. Vector ini untuk merancang icon atau logo dan web icon sendiri. Aplikasi rancang logo ini digunakan bagi pemula. Lalu di sini ada URL-nya vector.com. Oke, seperti ini teman-teman. Ini ada tutorialnya dulu jika teman-teman belum mengerti cara menggunakannya. Use online. Kita coba langsung use online. Kita masuk ke websitenya. Oke, di sini teman-teman langsung disuguhkan dengan berbagai macam fitur. Ada pen tool, pencil tool. Kita coba klik. Ada teks. Oke, di sini
banyak juga fiturnya teman-teman, membuat sebuah shape. Shape-nya sudah jadi ya teman-teman. Ini bisa menambahkan sebuah gambar. Lalu logo-logonya yang ada di dalam website ini juga simple ya teman-teman, dapat mudah dipahami ketika kita mengklik. Logonya langsung tertampil. Ini tuh fungsinya apa saja. Ini untuk halaman, ini untuk layers-nya. Kita bisa menggunakan beberapa layers di sini. Saya sarankan untuk membuka website-website online gambar seperti ini untuk hasil yang lebih maksimal dan lebih memudahkan teman-teman dalam penggunaannya. Usahakan menggunakannya di PC ya teman-teman, atau di laptop. Sehingga terkecuali Canva. Kalau Canva ini sudah memiliki aplikasinya sendiri, teman-teman bisa langsung gunakan aplikasi Canva untuk Android maupun iOS. Tapi untuk website-website online seperti ini yang diakses langsung melalui mesin pencarian, teman-teman usahakan membukanya di PC ya, maupun di laptop. Oke. Seperti itu, review sedikit tentang Vector. Oke, ternyata tidak hanya 5 aplikasi tadi. Di sini ada beberapa list aplikasi desain untuk konten Instagram dan Facebook yang dapat teman-teman gunakan secara online. Tadi kita sudah belajar tentang Vector. Di sini juga ada Adobe Photoshop, ada Piktochart yang tadi telah kita lihat, Adobe Illustrator, Vector, CorelDRAW, Adobe Spark. Di antara aplikasi ini kalau yang ini tidak online ya teman-teman. Ini ada softwarenya terlebih dahulu, teman-teman harus mendownloadnya dan memasangnya di PC teman-teman masing-masing. Seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, itu harus teman-teman terlebih dahulu download softwarenya. Seperti itu. Oke. Teknik praktis penggunaan aplikasi desain untuk konten Instagram dan Facebook. Yang pertama itu minimalkan beban kognitif. Lalu minimize user input. Jangan meniru elemen dari platform lain. Gunakan layar yang familiar, buat desain konsisten, pesan kesalahan yang mudah dimengerti. Jika teman-teman membuat sebuah aplikasi konten untuk Facebook dan Instagram, usahakan plagiarisme itu dihindari ya teman-teman. Jika mungkin ada watermark-nya, teman-teman bisa bertanya mungkin kepada si pembuat kontennya, apakah bisa dihapus secara gratis ataupun berbayar. Usahakan untuk meminta izin terlebih dahulu. Namun jika teman-teman ingin memasangnya langsung, usahakan jangan dihapus watermark-nya, teman-teman. Itu untuk menghindari peniruan elemen dari platform lain. Karena di Indonesia ini negara hukum, untuk peniru-peniru ini sudah ada sanksi undang-undang yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Jadi usahakan selalu mengikuti peraturan yang ada. Oke, di sini ada beberapa contoh konten Instagram dan Facebook yang baik. Ada seperti ini, teman-teman bisa dilihat. Di sini sudah mulai bermain dengan visual, sudah ada teksnya sudah sesuai. Ini ada teks memakai masker, lalu gambarnya sesuai dengan memakai masker. Menjaga jarak, gambarnya juga sudah sesuai dengan menjaga jarak. Lalu tulisannya juga mudah dimengerti, gambarnya mudah dimengerti. Seperti itu, teman-teman. Oke, ini juga contoh gambar konten untuk Instagram dan Facebook. Kerja dari rumah dengan anak-anak, ada beberapa tips. Di sini juga tersaji dengan visualnya sekaligus. Untuk tips-tips bekerja dari rumah, jika teman-teman ada anak-anak kecil, tidak hanya anak-anak saja.
Bisa teman-teman lihat ya, visualnya sudah oke, gambarnya sudah sesuai, pemilihan warnanya juga sudah pas. Ini mungkin akan lebih besar kemungkinannya untuk menggayat followers yang teman-teman punya di Instagram dan Facebook. Jadi selalu usahakan membuat konten semenarik mungkin bagi followers dan selalu mengikuti etika tentunya. Oke teman-teman, hari ini dicukupkan sampai di sini. Jika teman-teman ingin ada pertanyaan lebih, silahkan bertanya di LMS Unida. Nanti saya buka forumnya di sana. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, mohon dimaafkan teman-teman. Saya juga terbuka untuk kritik dan sarannya, silahkan langsung sampaikan saja di forum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.